Efek jangka panjangnya mungkin kita bisa aja mengalami ketertinggalan yang dimana kayak nanti kalau kita masih stuck di zona nyaman kita bakal ngeliat teman-teman kita udah jauh di depan sementara kita masih di sini-sini aja. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, aku Cobita, teman Halo Jiwa Indonesia. Podcast Anyaman Jiwa, episode kali ini berbeda dari sebelumnya. Aku akan kasih tahu cara keluar dari zona nyaman. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Zona nyaman itu apa sih? Mungkin sering denger ya, cuma kalau menurut pandanganku, orang-orang di zona nyaman cenderung melakukan hal-hal regularly setiap harinya tanpa ada rasa takut dan tanpa resiko, bahkan monoton dan membosankan. Akibatnya, orang-orang di zona nyaman cenderung memiliki karir yang menetap. Emang gak salah sih, cuman bosan kan kalau setiap harinya melakukan hal-hal yang sama tanpa tantangan. Nah, perlu banget nih untuk keluar dari zona nyaman. Mau tahu caranya gimana? Penting gak sih keluar dari zona nyaman? Pertama, kamu harus paham dulu sama zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman menurutku adalah situasi dan kondisi di mana kita sudah merasa aman dan nyaman di dalam lingkungan tersebut. Entah itu lingkungan pekerjaan, pendidikan, pertemanan, dan lain sebagainya. Akibatnya, ketika kita udah merasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut, kita cenderung gak tertarik lagi untuk mempelajari hal-hal baru, mengeksplor hal-hal baru yang mungkin aja bisa membantu diri kita atau menunjang diri kita di dalam lingkungan tersebut. Nah, aku pernah banget mengalami hal ini. Aku bekerja sebagai budak korporat di sebuah perusahaan. Waktuku 57 hari, aku lakukan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Berangkat kerja, pulang kerja. Begitu aja terus sampai aku merasa akhirnya kok aktivitas aku monoton ya? Kok aku gini-gini aja ya? Sampai aku merasa kayaknya aku gak bisa melakukan hal lain selain melakukan pekerjaan itu. Dan akibatnya aku merasa jadi kurang percaya diri aja gitu. Apalagi ngelihat teman-teman aku bisa ini itu, kok akunya masih gini-gini aja. Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari zona nyamanku. Nah, keluar dari zona nyamanku ini, it doesn't mean aku resign ya, karena buat aku keluar dari zona nyaman itu tadi mengeksplor hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru. Karena buat aku kayaknya sepenting itu sih, keluar dari zona nyaman itu membuat aku bisa jadi lebih mengenal diri aku lagi, bisa lebih tahu lagi aku nih bisanya apa lagi ya, kebiasaan apa lagi yang bisa aku kontribusikan dari diri aku, mungkin untuk diri aku ataupun lingkungan sekitarku. Nah, pada akhirnya aku memutuskan untuk belajar mengenai public speaking. Sebenarnya tujuannya untuk belajar lebih berkomunikasi aja sih, untuk bisa lebih menempatkan komunikasi aku lebih efektif lagi ke orang-orang di sekitar aku. Sampai akhirnya aku ikut organisasi, terus juga dapat kesempatan untuk bikin podcast, salah satunya isi podcast Anyaman Jiwa kali ini. Dan pada akhirnya ketika aku belajar mengenai public speaking ini, belum lama kemarin aku mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara di kantorku sebagai MC. Nah, itu dia salah satu hal yang menurut aku kayaknya keluar dari zona nyaman itu gak salah loh. Karena beneran deh teman-teman, ada efek jangka pendek dan panjang kalau kita masih ada di zona nyaman kita. Sebenarnya efek jangka pendeknya tadi sih udah aku sempat sebutin ya. Ketika ngerasa gak percaya diri, itu salah satu efek jangka pendek sih menurutku. Dan efek jangka panjangnya mungkin kita bisa aja mengalami ketertinggalan yang dimana kayak nanti kalau kita masih stuck di zona nyaman kita bakal ngeliat teman-teman kita udah jauh di depan sementara kita masih di sini-sini aja. Nah, jangan sampai gitu ya teman-teman. Jadi buat kamu yang masih di zona nyaman nih dan masih takut untuk keluar dari zona nyaman kamu, ayo deh buruan keluar, cobain hal-hal baru, explore lagi hal-hal baru. Karena menurutku waktu itu terus berjalan, gak akan bisa kembali lagi. Kesempatan gak datang 2 kali dan peluang itu kayaknya gak akan bisa kalian lihat kalau kalian juga gak jeli ngelihatnya. Jadi ayo teman-teman, kita keluar dari zona nyaman kita untuk membuat diri kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi buat teman-teman, ayo yuk kita keluar dari zona nyaman kita
bisa kita sadari sekarang, explore lagi apalagi hal-hal yang mau teman-teman lakuin biar bisa jadi memberikan efek yang baik untuk diri teman-teman atau bahkan mungkin ke lingkungan teman-teman saat ini. Nah, tujuan aku untuk cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman-teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Kamu juga harus semangat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Dan terima kasih juga udah mau mendengarkan ceritaku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan. Kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow akun Instagram Halo Jiwa Indonesia sebagai sarana penyedia informasi kesehatan mental dan follow Halo Jiwa Shop untuk merchandise terbaik lainnya. Nah, Halo Jiwa juga menyediakan layanan konseling dengan profesional bersama Bully ID dan layanan konseling sebaya dalam program Ruang Refleksi Online. Aku Cobita dari teman Halo Jiwa Indonesia. Ditunggu ya episode lainnya. See you! Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.